balik lagi di acara Jam Kids. Balik lagi sama Kak Kristina dan Kak Sepni. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Baik atau nggak baik? Ya pasti baik dong Kak. Nah Kak, hari ini kita mau ngapain aja nih Kak? Ngapain ya? Oh, Kakak ingat, hari ini kita mau bernyanyi, memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, seru banget tuh Kak Ya, pasti seru banget dong. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai episode Jam Kids hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Nah, yang masih main disimpan dulu nih mainannya. Oke, Kak aja yang berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah pertemukan kami di episode Jam Kids hari ini Tuhan. Tuhan bimbing kami dari awal sampai akhir Tuhan, agar firman yang kakak-kakak nanti sampaikan bisa masuk ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita udah berdoa. Kira-kira kita ngapain lagi ya Kak? Kita mau yang seru-seru Kak. Yang mau seru-seru. Kita mau jogging ya? Ya enggak dong Kak, Nah, kita terus kita ngapain, Kak? mau nyanyi. Oh, berarti kalau mau nyanyi berarti adik-adik harus berdiri. berdiri. Oke, Nah, langsung aja deh Kak. musik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal ya adik-adik. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay. Nah Kak, kita udah nyanyi nih Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, Kak. betul Kak. Kita sekarang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira hari ini siapa yang cerita ya Kak? Siapa ya Kak? Kak, udah deh Kak, panggil aja deh Kak. Oh iya Kak, Evan. Kita panggil aja ya. Hai Kak Evan. Hai Kak Sepni, hai Kak Christine. Wah, thank you ya, bawa pujiannya udah bagus banget. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Jangan main-main lagi, kita mau fokus buat doa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati agar yang kami dengarkan bisa masuk ke hati kami dan dapat kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang sudah kami berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik udah lihat belum judul video ini apa? Judul firman hari ini, judul Jam Kids hari ini apa? Nah, judulnya itu mengasihi orang tua. Nah, mungkin adik-adik kira kalau mengasihi orang tua tuh kita tuh udah cukup bilang I love you mama, I love you papa, itu udah cukup. Namun di Alkitab mungkin dikatakan berbeda. Kalau gitu kita baca Alkitab dulu. Kita buka di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke, kakak bacain ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, tadi kalau di highlight dari Efesus 6 ayat 1 ayat yang pertama, dia bilang bahwa ini adalah perintah yang harus dilakukan, yaitu menaati orang tua. Nah, mungkin adik-adik masih bingung, ini maksudnya apa? Nah, kalau gitu kakak punya cerita yang seru nih. Kakak ceritain ya. Jadi, suatu hari ada anaknya kreatif banget. Namanya Budi. Budi tuh suka banget main Lego. Mamanya juga udah sayang banget ke dia. Sampai saking sayangnya, tiap dia ulang tahun dibeliin Lego. Budi umurnya 8 tahun. Mungkin setara sama anak-anak, sama adik-adik sekalian di rumah ya. Nah, si Budi kalau main Lego, tapi saking kreativitasnya sampai tempatnya tuh nggak cukup. Sebox segini tuh nggak cukup. Jadi dia kalau main Lego nih, dia berselakan satu rumah nih, satu ruang tamu. Bah, dari ujung sampai ujung Lego semua adik-adik. Dia kalau main bisa bikin gedung, bisa bikin tank, dia bisa bikin peperangan gitu. Pokoknya seru banget dia kalau main Lego. Tapi masalah dia kalau main Lego, sukanya mainnya dari ujung ke ujungan gitu. Dari ujung sampai ujung ruangan penuh semua Lego semua. Sampai orang tuh kalau mau lewat ruang tamu tuh adik-adik harus jinjit-jinjit. Nah, Budi orangnya juga gampang bosenan adik-adik. Jadi dia kalau main Lego nih, mungkin lagi asik gitu. Terus 10 menit kemudian, 10 menit udah lewat, dia udah bosen. Nggak mau main Lego deh, pengen main balon deh. Jadi dia keluar, dia niup-niup balon. Tapi salah satu hal yang buruk, kebiasaan buruk dari Budi adalah dia kalau main suka nggak diberesin adik-adik. Jadi yang tadi tuh satu ruangan tamu penuh Lego sama dia nggak diberesin adik-adik. Aduh, padahal mamanya udah kasih tahu, Budi, kamu kalau abis main diberesin ya. Sama mamanya pada udah disiapin tuh satu kontainer isinya Lego semua. Dia kalau main tinggal tuang, kalau udah selesai main dibalikin lagi, dimasukin lagi. Tapi Budi nggak ngelakuin itu. Nah, suatu hari kejadian, si Budi abis main, ruang tamu udah penuh. Udah dia keluar ke teras, dia main-main di teras, dia main-main sama tetangga mungkin ya. Tiba-tiba pas lagi ruang tamunya berantakan, Budinya nggak ada di rumah. Tiba-tiba ada tamu datang. Mungkin saudara jauh dari mama gitu. Tiba-tiba mama datang dong, tamu dari mama. Terus pas datang tamunya, tok tok tok, Mama Budi gitu. Terus Mama Budinya langsung pas ke ruang tamu, ya masih berantakan. Tapi terpaksa dia harus bukain dulu pintu buat tamunya. Dia bukain pintu buat tamunya. Set. Halo gitu. Apa kabar, mereka cipika-cipiki dulu, salaman dulu, pelukan-pelukan dulu. Terus masuk ke ruang tamu. Nah, ruang tamunya masih berantakan banget. Itu Lego masih di mana-mana. Sama Budi soalnya nggak diberesin. Yah, mamanya Budi langsung marah banget sama Budi. Ya, padahal mamanya udah siapin. Kalau ulang tahun juga dibeliin Lego banyak. Pokoknya mama udah sayang banget ke dia. Tapi masa Budi nggak bisa sayang ke mama dengan cara mainan-mainannya nggak diberesin dulu. Sampai-sampai kalau ada tamu datang, tamu-tamunya jalan di ruang tamu mesti jinjit-jinjit juga. Ya, kasihan banget. Nah, abis udah tamunya udah pergi, terpaksa mamanya yang beresin mainan Budi. Budi yang mainin, Budi yang seneng-seneng, mamanya yang beresin. Aduh, semoga adik-adik jangan kayak gitu ya di rumah ya. Nah, abis itu Budi balik tuh. Dari dia main sama tetangganya, main sama temen mungkin di depan rumah. Terus dia balik masuk ke rumah. Gitu. Abis dia main, dia masuk ke rumah, mamanya langsung marah. Budi, kamu gimana sih? Kamu kalau abis main, mainannya diberesin lagi Budi. Kamu kan udah main nih, udah berserakan. Oke, mama gak apa-apa kalau kamu mainnya berserakan. Asalkan dirapihin lagi setelah main. Kalau kamu lagi main, emang kamu mainnya gak usah tempat kecil. Mama tahu kamu kreatif. Kamu tempat kecil itu gak mungkin cukup buat kamu. Kamu main ruang tamu, oke mama bolehin. Tapi diberesin. Perintah mama cuman apa? Cuman satu. Tolong diberesin. Tapi sama Budi gak diberesin. Nah, Budi pas denger gini ditegur sama mamanya. Bukannya Budi bilang, iya ma, Budi ngerti. Oke, lain kali Budi beresin ya. Budi gak gitu. Budi malah marah-marah. Apa sih ma? Ya terserah aku dong. Aku kan mau keluar rumah, aku balik lagi pengen main lagi mah. Aku belum selesai mainnya mah. Nah, itu kan artinya Budi tidak tanggung jawab adik-adik. Aduh, adik-adik jangan sampai kayak gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini? Dari cerita ini apa yang bisa kita belajar adik-adik?
Nah, orang tua kan udah sayang banget ke kita. Kita juga harusnya sayang ke orang tua. Bukan cuma dalam ngomong, tapi juga dalam perilaku kita adik-adik. Kayak tadi Budi, itu perilaku yang sangat tidak mencerminkan anak yang baik. Kalau tadi di Efesus 6 ayat 1 dibilang kita untuk menaati orang tua. Taat itu artinya apa sih adik? Nah, taat itu artinya kita kalau punya perintah dari orang tua, kita lakuin. Kenapa? Soalnya orang tua kalau kasih peraturan ke kita adik-adik, dia pasti kasih peraturan yang ujung-ujungnya baik buat kita juga adik-adik. Contohnya nih, misal kalian pernah gak dibilang kalau main HP jangan keterusan, kalau punya tugas prioritasin atau kerjain tugasnya dulu sebelum main. Nah, itu biar kalau kalian habis ngerjain tugas, kalian mau main udah bebas, udah enak. Nanti tinggal tidur, udah jam tidur tinggal tidur, bangun besok masuk sekolah udah aman. Sedangkan kalau adik-adik main dulu, tugasnya nanti malam-malam dikerjain. Nah, itu kan adik-adik udah selesai main, itu udah jam tidur, tapi tugasnya belum dikerjain. Nah, adik-adik kan mesti harus kerjain dulu, terus sampai tidurnya jadi kelamaan, terus pas besoknya bangun ngantuk-ngantuk adik-adik. Itu jadi kasihannya ke kalian sendiri kan. Makanya orang tua itu kalau kasih sebuah peraturan adik-adik itu buat kalian juga gitu. Nah, makanya kita harus menaati orang tua adik-adik. Nah, itu aja firman dari hari ini. Nah, kita doa dulu ya adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup mata. Kita doa bentar aja. Terus lanjut deh. Tuhan, terima kasih ya kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, semoga firman yang tadi kita dengar bisa masuk ke hati kami dan bisa kami lakukan. Kami ingin sayang ke orang tua. Kami ingin sayang ke mama dan papa. Kami ingin menaati perintah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke deh. Sekarang balik lagi ke Kak Sepni dan Kak Christine. Bye-bye. Yeay. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seru Kak ceritanya, tapi aku masih kurang ngerti Kak sama pesannya tuh apa sih Kak? Oh iya, tadi pesannya itu kita harus taat kepada orang tua. Kira-kira taat kepada orang tua itu seperti apa ya Kak? Ya misalnya kalau misalnya papa mama nih Kak suruh beresin mainannya, nah kita sebagai anak harus segera beresin Kak, jangan nanti. Nah kira-kira kita juga harus nurut nggak sih Kak sama guru-guru sekolah minggu? Harus dong Kak, kita itu harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Tadi kan kita sudah belajar, kita harus belajar dengar-dengaran. Nah, sekarang biar lebih seru lagi, kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu harus dengar-dengaran musik. Lebih semangat ya, karena kan kita mau dengar-dengaran. Siapa di sini yang menuruti orang tua? Saya. Ayo yang menurut sama orang tua harus nyanyi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Aduh, tadi kurang kencang nih adik-adik. Ya, saya mau dengar suara adik semua. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Yeay. Berarti kita harus belajar dengar-dengaran, karena nanti kalau kita masuk surga kita akan menerima upah kita Kak. Nah sekarang kita udah selesai dong.
Iya Kak, tapi tenang aja, minggu depan kan kita ada lagi Kak. Oh iya, ada lagi ya. Oh, Betul. berarti saya nggak sabar deh minggu depan lagi. Nah adik-adik jangan lupa nih, minggu depan juga harus nonton, gak cuma minggu ini Ya, ya. betul. Nah, karena kita sudah mau selesai, kita mau menutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih dari awal sampai kami akhiri ibadah kami. Engkau telah menolong menyertai kami. Berkati kami Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami, berkatilah keluarga kami semua Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Bye.